warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukawwilil laili wan nahari wa mudawwilil ayyami wahda. Allazi ja'ala awalal ashhuril hurmi syardi Zulqa'dah wa ja'alahu ash-shahral haram la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallah allazi aqaza ahdah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi haqqahu hamdah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, bersyukur kita pada malam hari ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua dan saya pribadi masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal kita di yaumil akhir nanti. Nabi SAW, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan baginya menuju surga. Amin. Ya Rabbal. Apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuan kita hanya satu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini tujuannya cuma satu, akhirat. Tujuannya hanya akhirat. Dan sebelum berangkat ke akhirat, konsekuensi komitmen daripada hidup adalah mati. Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid di satu momen, di satu kesempatan bertanya kepada santri-santrinya, murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab bini, suami, anak, family, tetangga. Betul, jawaban kalian betul. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Apa yang paling jauh dengan kita? Dibalik lagi, yang tadinya dekat, sekarang yang paling jauh. Ada yang menjawab al-buruj, tata surya, kedalaman laut, bulan, bintang, dan matahari. Betul jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Mati dan masa lalu. Kita semua datang di masjid ini dengan berpenampilan berbeda-beda. Ada yang pakai kemeja batik, saya dan beberapa jamaah. Ada yang menggunakan baju koko. Coba periksa di balik benang ini. Ada enggak? Kenapa kita tidak pakai ini yang di luar, lalu di luar ini pindah ke dalam? Itulah latar belakang kehidupan manusia, selalu menyembunyikan yang buruk. Obrasan baju ini kan latar belakangnya ini jelek sekali, tapi depannya bagus. Ini yang kadangkala kita sembunyikan. Latar belakang, background setiap makhluk manusia itu selalu ada.
Islam datang memperbaikinya dengan satu garis ketetapan Quran dan hadis. Lalu orang mulai berasumsi, oh, Islam ini kan agama yang dianut oleh orang-orang Arab, nabinya adalah Muhammad. Jadi pemaknaan, pemahaman, pengetahuan, keilmuan tentang Islam hanya sebatas komunitas. Asumsi ini harus kita bantah. Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmatan lil wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu sifat dari kerasulan Nabi Muhammad. Tidak diutus hanya kepada orang Arab, tidak diutus hanya kepada orang Amerika, tidak diutus hanya kepada Asia, Afrika, Australia. Diutus kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Makanya kalau kita memberi salam kepada junjungan semesta, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga yang diajarkan oleh semua nabi yang pernah diutus oleh Allah, mulai dari Adam sampai nabi terakhir. Jadi ini ajaran Islam ini bukan agama baru. Dalam latar belakang sejarah, tadi malam saya sampaikan di Masjid Al-Jadid. Saya sampaikan di Masjid Al-Jadid tentang sejarah daripada perkembangan Islam. Beberapa sejarawan dunia, George Hegel, Oswald Spengler, kemudian sampai kepada sejarawan Arnold Toynbee, British, Inggris, bahwa Hebreu adalah satu suku yang kemudian membentuk keyakinan yang disebut pagan, penyembahan kepada berhala. Dari 4500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Ada satu bangsa yang paling tua yang mengembara, komunitasnya kecil, tapi sampai hari ini dia tidak pernah padam. Walaupun di tengah kepungan dunia barat dan Eropa, dia tetap tumbuh. Para penakluk musuh-musuhnya sudah lenyap, tapi bangsa ini tetap berdiri kokoh. Siapa mereka? Bani Israel, Yahudi. Tiga bangsa yang sama tua dengan bangsa ini adalah Cina, India, dan Mesir. Mereka mengembara dalam satu peradaban, 6 peradaban, dan melalui 6 tantangan yang sangat berat. Yahudi dengan ide-ide cemerlang, bahkan kita ketahui sendiri dalam skala kompetensi kemampuan sains, semua piala Nobel jatuh di tangan Yahudi. Kita bercerita itu dulu, baru sampai kita kepada Islam. Dari sinilah muncul sosok dari Babilonia, Ur-Kasdim, atau bangsa Susa, Kish. Pertarungan dengan bangsa Mesir kurang lebih 1700 tahun. Dari sinilah terbit 123.999 nabi. Tak satu pun berhasil menuntun umat manusia. Nabi yang terakhir gagal bernama Yeshua, atau dalam bahasa Arab Isa al-Masih, atau dalam bahasa Kristen Yesus Kristus. Pengetahuan kita tentang al-Masih berbeda dengan pengetahuan orang Kristen. Bahkan kita umat Islam turut mengakui apa yang diakui orang Kristen. Kita menganggap Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Disinilah kita kecolongan. Pengetahuan tentang antropologi, linguistik, bahasa dan budaya penting untuk ibu bapak tahu supaya tidak menganggap Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tadi malam saya tanya di Masjid Al-Jadid, Injil itu kitab orang apa? Agama apa?
Injil adalah kitab orang agama apa? Kristen. Coba Buya lihat. Injil adalah kitab agama Kristen. Jangan ragu-ragu, nanti bisa masuk di jurang kalau ragu-ragu. Ada orang tadi bawa mobil di tikungan di lampu merah tadi, ragu-ragu, hampir saya tabrak. Antara maju tidak. Sudah pegang aja pengetahuan itu sampai ke liang kubur. Pegang. Apa nama kitab orang Yahudi? Yahudi yang sekarang. Apa nama kitabnya? Taurat. Ya begitu. Jangan ragu-ragu. Apa nama kitab orang Islam? Masya Allah. Tepat sekali ya. Ya. Tapi Injil dan Taurat agak ragu-ragu. Begitu. Di sini saya mau ceritakan sedikit sejarah sampai kita kepada ayat yang dibaca imam tadi, ya bunaya. Karena ini masuk apa itu? Apa Yulmoida. Kitab orang Kristen Injil. Injil itu firman Allah atau bukan? Firman. Kalau begitu, tak usah saya ceramah. Sama kita dengan Kristen. Pulang aja kita, Bu. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Isa ibnu Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati wa nudu hayat. Ini kepribadian Al-Masih. Ini kepribadian eksistensi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Dia diperintahkan Allah ausoni bi sholati wa zakati wa nudu hayat. Orang kalau sudah sholat dan membayar zakat, Islam atau Kristen? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen? Saya lebih percaya Al-Quran daripada percaya ucapan para pendakwa. Itu yang mendorong kami sekeluarga mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahwa agama dari para nabi adalah Islam. Isa Al-Masih proklamirkan dirinya sebagai seorang Muslim. Ausani bi sholati wa zakati wa nudu hayat. Sepanjang usia hidup Al-Masih sampai 35 tahun diangkat oleh Allah di langit yang keempat. Yang dia tinggalkan adalah kitab Injil. Mana Injil itu? Injil itu tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk teori manuskrip, tidak dalam bentuk secara letterlek. Injil itu dalam bentuk kata-kata. Setelah 576 tahun Injil itu terbukukan, namanya Al-Quran. Kalau agama Kristen itu benar, berarti surat Maryam ada di Kristen. Tapi di Kristen kan bukan Maryam. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Robertus,